Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Nah, karena kita masih spesial, kita ada segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Ada dua anak-anak kita yang sudah siap dengan tausiahnya yang akan tampil di depan kita semuanya. Yang pertama atas nama Khaira Fiandewi Maharani, betul ya? Nanti Ustadz Daniel Berkah juga ada di sini untuk memberikan komentar ya Ustadz ya. Dan mungkin juga akan memberikan sedikit praktek-praktek, contoh-contoh mungkin Ustadz Daniel ya. Baik, 3 menit dari sekarang udah siap ya? Ananda Khaira. 3, 2, 1, silakan. Memetik apel merah ranum. Matang benar merah buahnya. Kuucapkan assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Khaira Fiandewi untuk menyampaikan ceramah singkat berjudul Ukhuwah Itu Indah. Di bulan Ramadan suci ini kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya menjaga ukhuwah. Apa sih itu ukhuwah? Bapak-bapak tahu nggak ukhuwah itu apa? Ibu-ibu tahu nggak ukhuwah itu apa? Kalau nggak tahu, sini Khaira kasih tahu. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Persaudaraan itu bukan karena mainan, bukan karena jajanan, ataupun teman satu grup WhatsApp. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya orang mukmin itu bersaudara. Kalau saudara harusnya bagaimana? Harusnya saling tolong, saling sayang, saling memaafkan dan tidak suka berkelahi. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga ukhuwah di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkahnya menjalin ukhuwah. Cukup sekian dari ceramah singkat saya. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus yang meriah buat Ananda Khaira Fiandewi yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ustadz Daniel Berkah, bagaimana komentarnya Ustadz untuk Ananda kita? Buah jambu, buah bengkuang. Cakep. Buah timun, buah pepaya. Cakep. Kapan ngerujaknya ini? Ya, buah-buahan itu. Jadi Ananda Khaira ya, Masya Allah. Pertama dari sisi mentalitas nomor wahid ini, Masya Allah Bu ya. Mentalnya sudah dapat. Yang kedua, penguasaan materi juga sudah Masya Allah, sudah bagus. Tadi rapi, tidak ada yang lupa, tidak ada yang ngeblank, yang aman ya. Tambahannya barangkali tambahin senyum aja deh gitu. Karena dari tadi kayaknya fokus banget karena takut lupa gitu ya.
Kalau senyum sesekali boleh, kan cantik kalau senyum. Ibu-ibu sehat Bu, gitu. Ini Khaira loh Bu, doain ya Bu biar lancar, biar lebih cair gitu. Kan tidak harus fokus dengan materinya. Terus Pak, Bapak punya anak laki-laki nggak Pak? Gitu. Kalau punya anak alhamdulillah gitu. Ya gitu aja, jadi supaya ada komunikasi dengan jamaah dan kita juga terlihat lebih santai dengan senyum. Mentalnya bagus, materi dikuasai, tambahin senyum sama penguasaan di lapangan. Itu supaya lebih nyaman, lebih enjoy ke Khairanya. Itu ya, nanti sering nanya ibu, bapak atau ibu masih punya uang nggak Bu? Nah, tengah nanya, masih ya, iya soalnya gajahnya masih lama apa masih baru? Ya gitu aja. Jadi supaya ada ruang-ruang komunikasi dan dialog. Itu tambahannya barangkali Anda Khaira, Masya Allah terus berjuang dan terus berusaha supaya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Assalamualaikum. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Daniel Barka yang telah memberikan komentar dan juga penilaian. Boleh duduk kembali. Berikutnya saya akan panggilkan atas nama Arza Jazline. Betul ya namanya ya? Agak sulit nih tulisannya. Baik, durasi yang sama 3 menit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya. 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal makanya tak sayang. Maka perkenalkan saya Arza Jazline Mazaya pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah kultum dengan tema cara membangun generasi Islam di era digitalisasi ini. Hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita sudah hidup di zaman yang serba canggih. Serba online, serba digital, dan juga serba modern. Bahkan sekarang semuanya apa-apa harus foto dulu, selfie dulu, upload dulu. Astagfirullah. Itulah kondisi zaman sekarang yang jauh dari nilai-nilai serta ajaran Islam. Era digitalisasi ini tidak bisa kita abaikan begitu saja karena perubahan zaman dengan segala tantangannya. Sehingga cara hidup serta cara kerja seseorang juga berubah. Oleh karena itu, mari kita membangun generasi Islam di era digitalisasi ini. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, memberikan nilai keislaman pada diri seorang anak. Dan juga dengan pondasi agama yang kuat, insya Allah generasi muda tidak akan mudah tergerus oleh perubahan zaman. Zaman boleh berubah, tetapi keimanan serta ketakwaan harus terpatri dalam diri seseorang. Karena iman ibaratkan setir. Kalau hidup kita tidak disetir, maka hidup kita akan tergelincir. Yang kedua, yaitu adalah berpedoman pada ajaran Al-Quran dan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah suri tauladan yang baik yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis. Innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Masya Allah, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas di negeri ini.
Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ikan hiu pakai dasi. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas Ananda Arza Jaslin. Silakan Ustadz untuk komentarnya Ustadz. Ini baru kali ini ada hiu pakai dasi sini nih. Masya Allah, Ananda Arja ya. Kayaknya sudah lebih sering tampil ini ya. Satu, secara pembawaan bagus. Yang kedua, penguasaan panggung bagus. Cuman sarannya atur napas yang pas. Karena tadi kayaknya 2 kali sempet tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi nilai dan tidak mengurangi kualitas tentunya, hanya saja nanti tinggal diatur lagi napasnya. Tadi takutnya ceramah pingsan karena kehabisan napas, kan sakitan itu ya. Nanti kasihan nih Ustaz Sofyan gimana. Jadi sudah bagus, Masya Allah, Alhamdulillah. Tinggal tambahannya adalah pengaturan nafas supaya lebih tenang, lebih santai. Intonasi sudah dapat, gaya sudah dapat, tinggal jam terbang saja. Mudah-mudahan kedepannya menjadi daiyah yang insya Allah masyhur di Indonesia dan manfaat bagi Indonesia. Termasuk juga Ananda Akhira, mudah-mudahan dua-duanya menjadi daiyah di masa depan Indonesia nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Daniel Barak atas komentarnya. Silakan boleh duduk kembali Ananda Arza. Dan pemirsa, nanti masih dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Kami masih persilakan, ada 2 segmen, kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema besar kita, ujian kesabaran di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami, usai jeda kami kembali.